Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana pada siang yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan di masa musim pandemi COVID, di masa musim pandemi COVID-19. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com kembali mengudara bersama mahasiswa Indonesia untuk saling berbagi ilmu pengetahuan. Kita akan coba lihat seperti apa soal yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Oke, kita lihat soal. Kita lihat sekarang kita sudah sampai di sesi Oke, ternyata perjalanan kita telah panjang, kita telah sampai kepada seri yang ke-23. Jadi dari seri 1, seri 23, itu semua dokumen video tersimpan rapi di dalam kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Di sana saudara bisa melihat seperti apa perjalanan soal dari seri 1 sampai ke seri yang ke-23. Panjang, jadi cukup lumayan. Kalau rata-rata satu seri ada 3 soal, berarti lebih kurang 70 soal yang kita telah bahas. Kita lihat soal yang pertama. The probability that a vehicle entering the Luray Caverns has a Canadian license plate is 0.12. The probability that it is campered is 0.20x. And the probability that is campered with Canadian license plates is 0.09. What is the probability that a camper entering the Luray Cavern has Canadian license plate? Nah, kalau kita lihat soal ini kan menakutkannya karena bahasa Inggris saja. Padahal soal ini soal icak-icak, soal yang paling mudah saya rasa. Di sini jelas yang memasuki Gua Luray itu memiliki Canadian license plate. Oke, mungkin memiliki sesuatu yang memasuki Gua Cavern itu memiliki mungkin kendaraan memiliki nomor polisi Kanada, mungkin license plates adalah 0.12 dan peluang yang memasuki tadi ingin melaksanakan orang yang melaksanakan camping itu adalah 0,28, sedangkan peluang bahwa dia melaksanakan camping dan memiliki license plates Canadian adalah 0.09. Jadi kalau kita andaikan, kalau kita lihat soal ini dengan memberikan yang kita miliki, kalau kita katakan A itu adalah Canadian license plates, okay. Plates. Dan kalau kita katakan B itu adalah yang melaksanakan camping, campers, oke. Maka yang kita miliki dari soal ini adalah probability peristiwa A itu adalah 0.12, sedangkan probability B, nah ini yang kita miliki adalah 0.20x, 0.28, dan irisannya probability A intersection B adalah 0,09. Nah, jadi pertanyaan A
Berapakah peluang itu dia adalah yang akan melaksanakan camping dengan syarat dia adalah memiliki Canadian license plates. Jadi kalau gitu, untuk soal yang A ini jelas sekali bahwa bunyi soalnya sederhana saja. Jadi kalau kita lihat, kita kasih pembatas di sini. Soal yang A itu hanya berbunyi bahwa peluang B beririsan dengan A. Nah, tentu ini hanya, ingat cara menjawabnya ini adalah peluang bersyarat. Tentu peluang A irisan B, ingat peluang bersyarat, pembaginya adalah A. Pembaginya adalah peluang A. Ini pembagi ini peluang bersyarat. Maka jawabannya hanya 0,09 dibagi dengan 0,12. Nah, ini dia. Oke, dia itu adalah camper has Canadian. Sedangkan yang B kebalikannya. Yang B tentu dia diketahui campers. Oke. Yang ditanya adalah peluang dia A bersyarat B. Tentu rumusnya sama, hanya pembaginya adalah B. Peluang A irisan B, pembaginya adalah B. Mudah sekali. Nah, ini dia. Sama dengan 0,09 bagi 0,28. Yang C ini dia kita ketahui bahwa berapakah peluang dia itu bukan dari Canadian plates, tidak memiliki Canadian plates license, atau dia tidak campers. Karena dia pakai bahasa atau. Oke, kita kasih space ini sedikit ya. Untuk jawaban yang C. Kasih space ini sedikit. Biar sedaplah satu halaman aja. Maka jawaban yang ini jelas sekali. Peluang dia bukan Canadian license, gabung karena ada or, dan bukan campers. Nah, menurut Morgan ini dapat dicari dengan peluang, kalau Morgan, A irisan B komplement. Maka ini dapat dicari dengan menggunakan 1 dikurang peluang A irisan B. Oke, mudah sekali. Berarti sama dengan 1 dikurang 0,09. Ya, cari aja lah hasilnya. Inilah dia nih yang nomor C. Jadi ini nomor C tadi kita kasih spesifik. Oke, ini nomor C. Sedangkan yang A ini tadi, ini B dan ini C. Jadi kalau begitu kita sudah melihat soal peluang bersyarat itu berkali-kali. Sesi ke-22 juga, sesi ke-21 juga adalah soal peluang bersyarat yang mesti hati-hati cara mendefinisikan hal yang diketahui dalam soal. Oke, kita akan lihat berikutnya. Soal berikutnya kita lihat. Nah, kita lihat soal berikutnya. Nah, kita lihat soalnya. The probability that the head of household
is home when a telemarketing representative calls is 0.4. Given that the head of the host is home, the probability that goods will be bought from the company is 0.3. Find the probability the head of the host is home and goods being bought from the company. Nah, ini kita lihat bahwa peluang seorang kepala rumah tangga itu di rumah ketika telemarketing representative calls adalah 0.4. Diberikan bahwa kepala rumah tangga itu di rumah, maka probability barang itu akan dibeli dari perusahaan sebesar 0.3. Find the probability that the head of the host is home and goods being bought from the company. Dapatkan peluang bahwa kepala rumah tangga itu di rumah dan barang itu dibeli oleh company, perusahaan. Nah, ini hati-hati dalam menentukan atau menjawab soal. Nah, dalam soal, jadi kalau dalam soal kita lihat kalau ada peristiwa A itu hit, oke kita katakan hit, hit of household, ya katakan it of household, household in the home, household, oke in the home kita buat bla 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 adalah maksudnya peristiwa A itu adalah the head of household is home when telemarketing representative itu A. Yang B, ya ini dia, yang B itu adalah goods being bought. Oke, goods ini barang, goods being bought. Being bought. Oke. Bla 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 bla. Lanjutkan aja lah. Nah, yang diketahui dalam soal ini yang pertama adalah probability A. Oke, di mana A tadi adalah head of household is home when telemarketing representative call adalah 0.4. Nah, yang B, ingat yang B itu artinya ada kata given that the head of the host is home, berarti karena dia given, tentu di belakang nih given A. Nah ini. Di depannya pasti B. Nah ini yang diketahui dari soal itu adalah 0.3. Nah, artinya apa? Probability barang itu akan dibeli oleh company dengan syarat atau diberikan bahwa the head of house itu di dalam rumah. 0.3 yang ditanya adalah berapakah peluang ini dia the heads of the house di ruangan atau di rumah, dan tentu kalau pakai dan, ini ada dan, irisan, dan barang itu dibeli. Oke. Tentu cara menjawabnya bagaimana? Kita ingat dulu. Nah, ingat bahwa dalam rumus peluang bersyarat, nih kita lihat dulu rumus peluang bersyarat A irisan B. Rumusnya apa? Bahwa peluang A irisan B dibagi dengan peluang, ini kita terbalik. Kita ya B irisan A. Hapus dulu. Jadi sebelum menjawab tadi, kita ingat dulu rumus bersyarat. Rumus bersyarat peluang B bersyarat A adalah peluang A irisan B, ini yang bersyarat.
B. Pembaginya adalah A, tentu pembaginya A. Nah, untuk mencari peluang irisannya, oke, untuk mencari A irisan B-nya, tentu adalah peluang A dikali peluang iris bersyarat, peluang B bersyarat A. Nah, ini rumusnya. Maka ini dapat dicari soal berikut, maka peluang A dikali dengan peluang B bersyarat A. Sorry. Peluang B bersyarat A. Tentu di sini 4/10 kali 3/10, 12/100, 0,12. Nah, ini dia. Oke, ini kan akumulasi 0,4 kali 0,3. 4 itu 4/10, 3 3/10, 12/100 berarti 0,12. Nah, yang perlu diperhatikan itu 0,3 itu adalah yang diketahui di soal dan 0,4 yang diketahui di soal. Kenapa? Yang diketahui itu yang bersyarat jelas diberikan bahasanya given the heat. Nah, ada bacaan given that the heat of the host is home. Kan jelas itu soalnya. Oke? Kita sudah lihat soal nomor 2. Jadi lumayan soalnya, agak berputar-putar kepala sedikit memikirkan apa yang diketahui oleh soal. Karena roh dari matematik adalah Anda harus memahami persoalan terlebih dahulu baru menjawab. Jadi matematik isunya tidak hanya sekedar menjawab saja. Kepala otak kita ini dilatih untuk melihat dulu permasalahan secara jernih, baru dia diselesaikan dengan cara yang terbaik. Nah, itu dia. Itu isu dari seorang matematik. Kita lihat dulu permasalahan secara jernih, baru kita selesaikan dengan baik. Oke, kita coba lihat soal berikutnya. Soal berikutnya. Nah, ini dia. 2.89. The probability that a doctor correctly diagnoses a particular illness is 0.7. Given that doctor makes an incorrect diagnosis, the probability that the patient enters a low switch is the 0.9. What is the probability that the doctor makes incorrect diagnosis and the patient sues? Nah, kita coba artikan soal ini bahwa peluang seorang dokter melakukan diagnosa yang tepat pada suatu penyakit tertentu adalah 0,7. Oke, kalau kita katakan peristiwa A, dokter melakukan diagnosa dengan tepat. Oke, dokter, kita sebutlah dokter correctly diagnosis bla 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 bla. Lanjutkan aja ya. Diagnosis bla bla bla. Diagnosis a particular illness maksudnya. NB, oke, NB, patient enters the low switch. Nah, ini patient enters. Lanjutkan aja. A low switch. Jadi artinya bahwa seorang dokter itu melakukan diagnosa terhadap penyakit dengan tepat, peluangnya 0,7. Diberikan dokter membuat incorrect diagnosis. Incorrect itu yang tidak tepat. Diberikan bahwa dokter
tidak memberikan diagnosa dengan tepat, peluang bahwa konsumen atau pasien akan menuntut secara hukum adalah 0,9. And what is the probability that the doctor makes incorrect diagnosis and the patient sues? Nah, kalau kita lihat, tentu yang pertama kita tahu dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah peluang A. Peluang A, dokter tepat melakukan diagnosis 0,7. Jadi kalau yang dikatakan dia tidak tepat melaksanakan diagnosis, tentu PA komplemen. PA komplemen itu adalah 1 kurang 0,7. 1 kurang PA. Oke. Sama dengan 1 kurang 0,7. Jadi kalau dokter tepat melakukan diagnosis 0,7, dia tidak tepat melakukan diagnosis tentu 0,3. Nah, sedang dalam soal yang diketahui, probability diberikan dia tidak tepat. Oke. Dan pasien menuntut ke hukum adalah 0,9. Nah, ini yang diketahui dalam soal. Nah, dalam soal ini yang ditanya adalah berapakah peluang dokter itu salah melakukan diagnosis dan, ini pakai dan itu irisan. Dan dia menuntut ke pengadilan. Maka sama dengan cerita peluang bersyarat tadi, ini dapat dilakukan dengan peluang A bersyarat, dikali dengan peluang peluang B bersyarat A. Peluang B bersyarat A komplemen. Berarti di sini 0,3. Tadi PA komplemen 0,3 dikali dengan 0,9. Oke, 3/10 kali 9/10, 27/100, 0,27. Oke. Nah, jadi soal ini sekali lagi, pengalaman dari seri 1 sampai seri 23 ini, kita dituntut selalu untuk menguasai medan persoalan. Seperti apa persoalan yang dimaksudkan oleh soal, lalu jawab dengan baik dengan pengetahuan yang kita miliki. Jadi sebenarnya tidak ada yang rumit sebenarnya. Ini masih tingkat dasar, cuman yang diperlukan hanya kemampuan untuk melihat medan persoalan yang akan diselesaikan. Diteliti benar apa yang dimaksudkan dengan soal, baru dijawab. Nah, insya Allah dengan teori-teori yang ada, itu akan bisa diselesaikan dengan tepat, saya rasa. Jadi tidak ada keraguan untuk menjawab soal. Ya, salah benar itu tentu sama aja konsepnya biasa, tapi kita meminimalisir salah dari menjawab yang diberikan. Karena kita harus fokus kepada apa yang ditanyakan. Saya rasa pertemuan kali ini, seri yang ke-23 ini cukup menarik. Kita pastikan akan selalu bersama kembali pada seri-seri berikutnya. Saya Dr. Rado Yendra, SSI MSc, bersama Kampus Dunia Maya, www.radoinstitute.com. Undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.